Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Juniardi. Dalam video ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian mengenai bagaimana sih prosedur pendaftaran CV dari awal hingga akhir. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai prosedur pendaftaran CV dari awal hingga akhir, saya bertitip pesan kepada teman-teman sekalian yang berada di tengah wabah COVID-19. Mari kita lawan COVID-19 dengan selalu mengikuti imbauan pemerintah seperti rajin mencuci tangan, melakukan social distancing, physical distancing, menerapkan hidup sehat, dan tentunya jangan kemana-mana, di rumah aja. Oke, dalam video ini akan membahas mengenai prosedur pendaftaran CV dari awal, yaitu dari pendaftar mempersiapkan nama CV hingga akhir, yang dimana akan diterbitkan surat keterangan terdaftar oleh Kemenkumham. Namun, dalam menjelaskan ini, saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Mr. CV, yang nanti akan menemani teman-teman sekalian dan menjelaskan mengenai prosedur pendaftaran CV dari awal hingga akhir. Penasaran kan? Simak video ini dan jangan kemana-mana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, halo sobat. Perkenalkan, namaku Mr. CV. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan prosedur pendaftaran CV dari awal hingga akhir. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pendaftaran CV, sobat tahu nggak sih apa itu CV? CV adalah persekutuan komanditer atau Komanditer Vennootschap, merupakan salah satu bentuk usaha bukan badan hukum yang menjalankan perusahaannya dengan salah satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara aktif dan tanggung renteng, dan pihak lainnya sebagai pelepas uang. Sebelum kita melakukan langkah-langkah pendaftaran CV, kita harus mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pendirian CV. Ada kopi atau scan IKTP, KK, dan NPWP dengan format terbaru dari pengurus perusahaan. Kopi PBB dan bukti bayar PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Kopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau ruko. Sekarang kita memasuki langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran CV. Yang pertama, mempersiapkan satu calon nama CV dan 2 nama alternatif. Karena sekarang nama CV harus dicek dan dibook oleh notaris, Anda harus memulai dengan memilih nama perusahaan yang Anda ingin daftarkan. Nama CV sekarang tidak bisa lagi sama dengan nama CV yang lain, namun berbeda dengan PT. Saat ini pemilihan nama CV masih bisa menggunakan 2 suku kata dan tidak wajib menggunakan bahasa Indonesia. 2. Mempersiapkan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau company profile, profil perusahaan CV. 3. Mempersiapkan dokumen pribadi masing-masing para pendiri. Dokumen tersebut meliputi fotokopi kartu tanda penduduk beserta aslinya, fotokopi kartu keluarga beserta aslinya, fotokopi nomor pokok wajib pajak pribadi beserta aslinya, fotokopi nomor pokok wajib pajak CV dibuat setelah akta dibacakan. 4. Notaris melakukan pengajuan nama CV sebagaimana di poin 1 tadi ke dalam sistem administrasi badan usaha atau yang disebut dengan SABU. Apabila nama belum dipakai, maka proses pengajuan nama CV disetujui dan diproses CV dapat dilanjutkan. 5. Pembuatan akta pendirian CV dengan akta autentik di hadapan notaris. Sebelum membuat akta pendirian, notaris akan segera membuat draft akta perusahaan yang berisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan setelah nama dinyatakan bisa digunakan. Biasanya Anda akan mendapatkan draft awal untuk dicocokkan dan direvisi sebelum proses tanda tangan akta di hadapan notaris. Setelah draft akta sudah final, maka akta akan ditandatangani oleh para persero di hadapan notaris. Jika setelah kelengkapan sudah disiapkan, maka langkah selanjutnya yaitu membuat akta pendirian CV di notaris. Akta pendirian CV terdiri atas identitas diri para pihak atau para persero, kedudukan kantor CV, jumlah modal yang ditanamkan masing-masing persero, ruang lingkup usaha CV yang sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia,
Batas waktu berdirinya CV berdasarkan kesepakatan para pihak dapat dibatasi waktu atau selamanya. 6. Persero dengan membawa salinan akta mengurus dokumen lain yang dibutuhkan yaitu NPWP CV, yang dimana pendaftar harus mengurus sendiri ke kantor pajak atau tidak dapat dikuasakan. Surat keterangan domisili usaha. 7. Pengambilan NPWP perusahaan. Setelah NPWP perusahaan sudah didaftarkan, kartu NPWP akan dikeluarkan oleh KPP dengan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi sebelumnya. KPP akan melakukan pengecekan dahulu apakah data penanggung jawab pada NPWP perusahaan tersebut sudah benar, memiliki format NPWP pribadi terbaru dan tidak terdapat tunjakan pajak. 8. Setelah semua persyaratan di atas terpenuhi, maka notaris melakukan pendaftaran CV di web SABU atau Sistem Administrasi Badan Usaha dan mengisi nama CV, singkatan CV, nomor telepon, jangka waktu atau batasan waktu, kegiatan usaha atau KBLI, alamat lengkap kantor CV, nomor NPWP pribadi dan CV, nomor akta dan data notaris, jumlah modal yang ditanamkan, data pribadi pendiri, data pribadi pengurus, data pemilik manfaat CV, mengisi pernyataan elektronik bahwa data yang diisi sudah benar, konfirmasi transaksi daftar CV, dan upload akta pendirian CV. 9. Melakukan pengunduhan surat keterangan terdaftar dari Kemenkumham, lalu di-print dan diserahkan notaris ke pemilik CV. Sekian penjelasan dari saya, Mr. CV, mengenai prosedur pendaftaran CV dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai prosedur pendaftaran CV oleh Mr. CV. Apakah kalian semua bisa mengerti? Saya harap teman-teman sekalian sudah mengerti mengenai pendaftaran CV dari awal hingga akhir. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan semoga cuplikan tadi bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita dapat mengerti mengenai prosedur pendaftaran CV dari awal hingga akhir. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.